Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kondisi hari ini teman-teman masih tetap semangat dan bisa bertahan. Teman-teman, bahasan kita pada sesi ini adalah tentang perfect information, yaitu games dengan informasi yang sempurna. Ini bahan terkait dengan kalau kita bicara permainan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ini adalah cabang matematika yang kemudian akan mencoba untuk melihat interaksi antara rasionalitas yang dimiliki oleh pemain dengan self-interested agent atau pemain itu sendiri, atau apa kepentingan pribadi yang dimiliki oleh si pemain. Nah, kemudian kalau kita bicara ke perfect information ini nanti ada kepada non cooperative games, dimana kalau non cooperative berarti fokusnya ataupun kata kuncinya adalah tidak ada koalisi atau kerjasama. Jadi mereka setiap pemain hanya fokus kepada keputusan mereka sendiri. Nah, oke, sekarang penekanannya ya. Jadi sebelum nanti teman-teman mengeksplor lebih lanjut sendiri, kita akan bahas dulu atau akan kita beri catatan penting untuk yang dimaksud dengan informasi sempurna ini atau perfect information, yaitu satu, jadi semua pemain di dalam games ini tahu dengan pasti bagaimana struktur permainan yang dibentuk. Struktur itu berarti kan terdiri dari strategi, kemudian informasi yang ada dari lawan dan sebagainya. Itu semua ada di pasar dan ada semua diketahui oleh orang-orang ataupun para pemain di dalamnya. Kemudian si pemain akan melakukan atau membuat keputusan dengan benar-benar dia mengetahui seluruh informasi dari permainan yang berjalan. Artinya dengan mengetahui apa yang sebenarnya sebelumnya sudah terjadi. Contoh sederhana adalah pemain catur. Jadi kalau seorang pemain akan melangkahkan bidaknya, maka dia sudah tahu pasti apa yang yang dilakukan oleh lawannya, karena sebelumnya lawannya sudah memajukan bidaknya sendiri. Jadi informasi sudah ada. Jadi kira-kira gambaran yang dinamakan sebagai permainan dengan informasi sempurna adalah seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa mengeksplor karena untuk bahasan ataupun materi-materi selanjutnya yang ada di dalam bahan ini. Nanti bahannya akan saya kirim lewat grup WA. Nah, jadi tolong diperhatikan baik-baik ya, seperti yang sudah pemahaman kita mengenai ekspektasi dari utilitas gitu kan tetap dipegang dan sebagainya. Nah, untuk non informative games ini saya akan berikan materi ini sebagai tambahan, karena materi yang secara umum masih bisa teman-teman menggunakan yang dari buku dan sebagainya. Nah, ini ada 43 halaman, jadi tolong dibaca ataupun dipelajari baik-baik, dan nanti saya di bagian akhir ataupun setelah membaca ini, teman-teman, saya harapkan ada semacam peta ataupun teman-teman bisa menyebutkan poin apa saja yang belum dipahami. Jadi teman-teman masih harus expand ataupun mengembangkan dari topik bagian ini. Nah, saya harap laporan itu disampaikan nanti lewat WA saja kali ya, nanti secara individu ya, dikirim filenya lewat WA dalam bentuk file ke saya. Nah, jadi saya akan juga bisa membaca ataupun paling tidak mengetahui kesulitan apa yang selama ini dihadapi oleh teman-teman ya, di luar teknis bahwa kita terpaksa tidak ada pertemuan di kelas karena kondisi wabah yang ada.
Jadi teman-teman lebih kepada materinya aja, nanti diberi catatan. Jadi maksimalkan ataupun gali semaksimal mungkin di sini, karena itulah yang menjadi kewajiban kita. Kalau masalah untuk nilai akhir nanti itu tidak usah kita pikirkan dulu ya. Nanti kita bisa lihat dari sisi lain lah, bahwa kewajiban kita memang masih ada di tahap ataupun di proses untuk menggalinya itu sendiri. Oke teman-teman, penegasan sekali lagi supaya tidak salah menangkapnya. Jadi tolong nanti di bagian akhir teman-teman harus mengirimkan hasil review atau paling tidak potret lah diri teman-teman dari hasil bacaan ini, apa kesulitan atau apa yang menjadi yang belum dimengerti dan sebagainya. Kemudian sebagai bukti telah membaca ataupun mengikuti video ini, tolong diisi di komen di bawah sebagai bukti kehadiran teman-teman di dalam arahan yang saya berikan ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu bahagia dan selalu produktif walaupun ada di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.